Lihat sebetulnya dari segi valuasi memang pas IPO di 334 kita lihat dan posisi perusahaan kayak gitu sebetulnya sangat luar biasa mahal gitu ya. Jadi memang di situ kurang bagus. Nah tapi kalau di harga sekarang kita lihat secara valuasi, nah nanti yang saya harapkan juga dari sini ini hanya menjadi referensi bagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus melihat lagi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu telan ini mentah-mentah mungkin 2-3 minggu lagi sahamnya, mungkin kalau bergerak ke atas lupa, tapi bergerak ke bawah bakal bingung, bakal hold atau enggak. Nah itu sebabnya harus merefer sebetulnya betul nggak sih apa yang diomong, silakan dicek lagi. Nah kalau kita lihat mengenai Goto itu untuk saat ini secara valuasi sudah lumayan menarik gitu ya, walaupun kalau kita secara dari Asia atau global mungkin secara valuasinya itu memang masih agak di atas, tapi kita lihat di sini udah mulai range yang masuk akal, sehingga kita punya target price itu sekitar 100 rupiah gitu ya. Kita menurut kita fair value-nya seperti itu. Nah kalau kita lihat mengenai laba ini juga menarik, dimana kalau kita lihat adjusted EBITDA Goto ini makin lama makin membaik. Jadi kalau kita lihat ke depannya ini ada kemungkinan buat dia bukan ada kemungkinan, bahkan potensinya itu sangat besar buat dia bisa mencetak laba. Nah salah satu diantaranya itu adalah dimana sebetulnya tadi dimention juga betul mengenai bakar duit ya kalau kita lihat. Nah kita harus tahu dulu prinsip atau bisnis model dari suatu perusahaan. Tadi yang saya sudah singgung sebelum beli saham, kita harus tahu dulu bisnis modelnya seperti apa, mana yang bakar duit, mana yang enggak, atau lain sebagainya. Kita lihat itu ada dua yang paling besarnya, mungkin ada tiga lah. Yang pertama ada ride hailing ya, dimana mungkin Bapak Ibu semua di sini pasti udah pernah coba, dimana naik Gokart atau ojeknya lain sebagainya. Ada ride hailing, kedua ada dari marketplace-nya pada dasarnya, dan yang ketiga ada dari fintech-nya gitu ya. Nah namanya biasa fintech ini jarang lah dia rugi lah gitu ya. Namanya fintech yang lending atau misalkan GoPay lain sebagainya itu bagus ya kan, hampir semua pakai. Kemudian ride hailing-nya juga bagus. Sebetulnya kalau kita lihat ride hailing dia itu sudah menguntungkan. Justru yang kemarin dia jual adalah yang bakar duit tanda kutip, yaitu dari lini bisnis marketplace-nya. Dia lepas dari Tokopedia ke ByteDance. Itu sebabnya juga dia punya adjusted EBITDA-nya dia bisa naik. Jadi yang beban berat itu malah Goto buat melihat ini kita jual nih gitu ya. Nah itu sebabnya sebetulnya kalau kita lihat kinerjanya itu makin lama makin bagus. Kenapa? Karena yang bakar duitnya itu sebetulnya udah dibuang ke perusahaan lain gitu, udah dibeli sama ByteDance, yang dibeli sama TikTok gitu kan ya. Nah itu sebabnya kita lihat Goto ini ke depannya harusnya bagus, karena dari fintechnya otomatis itu udah oke. Selama ekonomi memutar ya itu oke. Dari ride hailing juga sebetulnya kalau Bapak Ibu semua lihat di sini secara promo juga makin lama makin sedikit kan. Itu sebabnya dia ada kemungkinan besar buat naik. Nah sekarang yang lagi diperhatikan adalah mungkin sentimen yang bisa diperhatikan adalah mengenai adanya potensi merger ya. Nah cuman memang base terakhir kami meeting dengan manajemen Goto itu adalah dia menyatakan memang belum ada gitu ya, itu hanya rumor, tapi itu once itu kejadian, nah itu pasti bakal drive cukup baik lah gitu ya, itu untuk Goto. Kemudian berikutnya yang kedua mengenai cara terhindar dari tanda kutip saham-saham gorengan gitu ya. Nah kalau kita lihat saham-saham gorengan itu biasanya secara simple ininya biasa berantakan gitu ya. Perusahaan rugi, naiknya pasti 1000% lebih gitu, tembus gitu ya. Nah kemudian yang utangnya banyak, itu juga banyak. Nah jadi yang kita lihat, gimana cara kita lihat perusahaan ini bagus atau enggak, kita bedakan, lihat dari komposisinya, dia lebih banyak utang atau enggak, itu nomor satu. Kedua, dia bisa ngasilin labanya naik terus enggak? Kan kita pengen semua saham naik terus ya, otomatis laba harus naik terus gitu ya. Itu yang kedua. Nomor tiga, dia dapat labanya itu dapat dari mana, konsisten enggak? Karena ada beberapa, ini saya sedikit, ada dari mungkin termasuk ke 10 perusahaan terbesar pada saat ini, ada perusahaan yang labanya besar itu hasil bukan dari hasil operasional. Nah itu mungkin kegocek di situ. Makanya dilihat lagi tadi secara arus kasnya, dia dapat uang itu dapat dari mana, laba segitu gede. Nah itu yang bisa menghindarkan dari rugi dari saham gorengan. Biasanya ini berantakan gitu.